Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, kembali lagi dengan Miftahul Jannah Akmal. Nah, di video kali ini gue pengen bikin sesuatu yang berfaedah lah ya. Karena gue rasa ini cocok banget buat gue terutama, dan insya Allah buat teman-teman semua, karena gue pikir pasti semua orang pernah ngerasain ini. Oh ya, BTW maaf kalau audionya nggak jelas, kerasa-kerasak atau berisik, karena gue cuman bermodal HP sama earphone doang dan sekarang lagi murotal. Oke, jadi pasti suaranya kebelah-belah, gue yakin banget itu. Oke. Tema yang mau gue angkat adalah what people say, apa kata orang, penilaian orang terhadap kita atau bahkan sebaliknya. Misal, pernah gak sih kalian kayak ngerasa, ih kalau gue ngelakuin ini, ntar bakal dipandang apa ya sama orang-orang? Kenapa sih tuh orang suka banget ngurusin hidup gue? Kok dia gitu, kok dia gini, bla bla bla. Ya pokoknya kita ngerasa klaim orang-orang di sekitar kita itu yang jadi landasan buat kita bertindak akan suatu hal. Oke, masuk ke pendahuluan. What people say. People artinya orang, orang adalah manusia. Konsepnya manusia. Gua manusia, lu manusia, kita semua manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang gak bisa lepas dari manusia lainnya gitu. Ini adalah teori Adam Smith yang udah kita kenal dari dulu banget lah ya, dari SD apa. Tapi, apa jadinya jika dalam segala aspek kita nggak bisa lepas dari orang lain, termasuk hal penilaian? Terus, manusia itu dikodratkan sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tapi, jangan pernah lupakan juga kalau fitrah kita sebagai makhluk tempat berkumpulnya salah dan hilaf. Manusia akan menemukan kepuasan diri dari menilai orang loh, baik itu penilaian positif maupun negatif. Akibatnya seringkali dari kita tuh terlalu sibuk memperhatikan kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita terlalu memperhatikan aib orang lain dan lupa pada aib sendiri yang bahkan mungkin jauh lebih besar. Padahal ya, akan sangat lebih baik jika pandangan kita terhadap orang lain itu yang menjadi acuan untuk kita memperbaiki diri. Ingat, Allah telah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada hambanya sesuai porsi kita masing-masing. Tugas kita hanya tinggal menyelaraskan keduanya. Oke, sekarang gue pengen ngebahas beberapa poin yang menurut gue ini penting. Yang pertama, setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda. Nah, cara pandang orang itu dibedain jadi dua. Ada cara pandang yang cerdas sama cara pandang tidak cerdas. Ketika seseorang itu memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tentu dia tidak akan memiliki ruang pikir tentang kenegatifan orang lain. Kenapa? Karena mereka akan selalu mampu melihat sisi baik dari seburuk-buruknya orang. Dia dapat dikatakan menjadi orang cerdas ketika dia memiliki 3 komponen pokok. Kalau kalian pernah ikut training ISQ, Ari Ginanjar 165, pasti udah gak asing lagi sama IQ, AQ, sama SQ. Ketika seseorang itu baru memiliki IQ, maka sombong bisa jadi masih menyusupi hatinya. Ketika AQ sudah ada, bisa jadi sombong sudah tidak ada. Apalagi kalau dilengkapi oleh SQ, spiritual, kedekatan diri kepada Allah, dipastikan orang itu memiliki pikiran yang jernih dan memiliki tingkah laku yang baik. Maka berusahalah jangan menjadi orang yang melihat orang lain itu dengan sebelah mata dan separuh hati. Karena gue pernah nemu quotes kayak gini, orang cerdas tidak akan merendahkan orang bodoh, dan orang bodoh akan selalu merasa dirinya itu paling cerdas. Tentu penilaian itu bukan hanya pasal cerdas atau tidak cerdas, namun yang ditekankan di sini adalah cara pandang mana yang kita gunakan. Manusia dinilai dari 3 elemen utuh. Yang pertama, bagaimana pola pikirnya, cara bicaranya, dan tingkah lakunya. Ketiga ini gak bisa dilepasin. Jadi ketika kita menilai seseorang, jangan hanya melihat tingkah lakunya doang, abis itu dicap, atau cara bicaranya doang, abis itu dicap. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan, agar penilaian kita itu menjadi penilaian yang bersifat objektif. Poin yang kedua adalah menganggap diri menjadi orang yang paling benar. Mereka yang memiliki hobi melihat kesalahan orang lain adalah mereka yang selalu menempatkan dirinya itu pada posisi yang paling benar gitu. Karena kesalahan kecil orang lain akan tampak sangat besar di matanya gitu. Padahal yang udah gue singgung di awal, bahwa urgensi dari sebuah pandangan adalah sebagai acuan untuk memperbaiki diri, bukan sebagai bahan pembenaran bahwa kita lebih sempurna daripada dia. Terkadang kita lupa pada kesalahan besar yang kita lakukan, merasa sempurna atas ketidaksempurnaan orang lain dan merasa hina atas kemuliaan orang lain. Poin yang ketiga yaitu Allah adalah sebaik-baik penilai.
Aduh, kalau udah ngebahas ini mah udah pasti pada ngerti lah ya. Tapi kalau lihat faktanya sekarang, bahwa tinggi dan rendahnya derajat seseorang itu didasarkan pada penggolongan masyarakat. Apakah ia anak bangsawan atau bukan, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, hitam atau putih, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya kita sama-sama menghamba kepada Tuhan yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan resah, kita fokus saja kepada penggolongan manusia itu berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah, bukan berdasarkan derajat dan kasta bikinan manusia. Lagi-lagi, jangan menilai seseorang dari satu sisi. Don't judge by cover, tapi harus melihat secara keseluruhan. Selanjutnya, mulailah bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa sih yang salah pada diri ini gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu sifatnya relatif. Jadi penilaian manusia itu relatif karena hanya kebenaran dari Allah yang sifatnya mutlak. Jadi kalau misalnya ada orang yang beranggapan buruk terhadap kita, sudahlah, jangan dihiraukan, jangan dipusingkan. Anggap saja itu adalah sebuah peringatan gratis di mana kita harus memperbaiki diri. Jangan terlalu terpaku terhadap penilaian orang lain karena mereka akan selalu mencari celah buruk terhadap kita. Jangan juga menjadi baik karena ingin mendapat pandangan baik di mata orang lain, jangan. Namun memang ada saatnya dimana kita harus bertanya pada diri sendiri, mengintrospeksi diri, apakah benar kita sudah terlalu jauh dari kata baik sehingga kita dinilai tidak baik. Bukankah cara ini lebih baik daripada kita meladeni orang-orang yang hanya melihat sisi buruknya saja? Marilah bertanya pada diri sendiri, jangan sampai kita melangkah jauh menuju sesuatu yang merugikan kita nantinya. Yang kelima, penilaian orang lain itu gak bakal ada ujungnya. Banyak yang bilang haters gonna hate. Punya haters itu salah satu isyarat bahwa kita tuh populer. Ya setidaknya populer di kalangan mereka para haters. Ya gimana enggak gitu kan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti di komen. Sedikit saja kesalahan yang kita lakukan mereka tahu, sementara kita nggak tahu. Ya udahlah, berterima kasihlah kepada mereka karena mereka kita menjadi lebih baik. Lagi pula percuma banget cuy kalau kita cuman mengejar penilaian baik dari orang lain yang sudah mengestimasi kita buruk gitu. Karena stigma buruk kita akan selalu melekat pada tempurung otak mereka. Biarkan saja mereka sibuk dengan diri kita, sementara kita sibuk dengan urusan kita yang jauh lebih bermanfaat. Jadilah bagian dari mereka yang mampu mengambil hikmah dari segala peristiwa. Ambil yang baik, buang yang buruk, karena memang begitulah seharusnya cara kita agar tidak terlalu sakit hati dengan apa kata mereka. Sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial yang gak bisa lepas dari omongan orang lain. Jadi bersyukurlah karena masih ada yang peduli dengan kekeliruan kita. Tetap percaya diri, kuatkan mental, fokuslah kepada orang-orang yang baik, dan jangan lupakan doakan orang-orang yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.